Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Farizi, siswa dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi bab 1 dan bab 2 yang berkenaan dengan internet, intranet, dan juga perangkat keras internet maupun intranet. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internet dan juga intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua, selain internet ada juga yang namanya intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau yang biasa disebut dengan private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau yang biasa disebut dengan Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Apa sih perbedaan internet dan juga intranet? Dari segi internetnya, yang pertama, jaringan yang sangat luas, dalam tanda kurung internasional bahkan sedunia. Yang kedua, memiliki jaringan yang kuat. Yang ketiga, perkembangannya yang sangat pesat. Yang keempat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, dari segi intranetnya, yang pertama, jaringan yang kecil dan sempit, dalam tanda kurung hanya mencakup wilayah lokal. Yang kedua, perkembangannya yang lambat. Yang ketiga, biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Apa sih manfaat internet secara umum? Yang pertama, menambah wawasan. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Yang keempat, sarana pendidikan jarak jauh. Yang kelima, sarana hiburan. Yang keenam, untuk mencari informasi penting. Yang kedua, manfaat intranet secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat efisiensi bagi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menjadikan perusahaan atau organisasi lebih kompetitif. Kita masuk pada bab istilah-istilah penting pada internet. Yang pertama, banner. Yang kedua, CGI atau PERL. Yang ketiga, chat. Yang keempat, chatting. Yang kelima, clean. Yang keenam, dial-up. Yang ketujuh, domain name. Yang kedelapan, download. Yang kesembilan, email. Yang 10, hacker. Yang 11, komersi. Yang ke-12, dial-up networking. Yang ke-13, VTP. Yang ke-14, homepage. Yang ke-15, HTML. Yang ke-16, Internet Explorer. Yang ke-17, Internet TV. Yang 18, login. Yang ke-19, Lycos. Yang ke-20, Netscape Navigator. Oke, sekarang kita masuk ke bab perangkat keras intranet dan internet. Perangkat keras internet, untuk bisa mengakses internet ada beberapa perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua itu terdapat sebuah modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau yang biasa disebut dengan carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedang demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya. Artinya, modem adalah alat komunikasi dua arah.
Secara singkatnya, modem merupakan alat untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Komputer yang melakukan koneksi dengan internet dihubungkan dengan saluran telepon melalui modem. Oke, yang ketiga, saluran telepon juga merupakan perangkat keras yang penting dan diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Penggunaan saluran telepon ini juga diikuti dengan penggunaan modem dial-up. Selain saluran telepon, untuk melakukan akses internet juga bisa dilakukan dengan menggunakan TV kabel. Untuk bisa mengakses internet menggunakan jaringan TV kabel, maka modem yang dipakai adalah modem kabel. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan kalimat atau penjelasan saya yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.